Pertanyaan kedua, Assalamualaikum, Abi, bagaimana hukum menggunakan barang yang tidak diketahui pemiliknya? Hukum menggunakan barang yang tidak diketahui pemiliknya adalah kita harus lihat barang itu tidak diketahui benar atau benar nggak tahu, atau tahu tapi nggak mau tahu. Contoh misalkan, kok ternyata ada namanya, ada alamatnya, ya ditelusuri dulu alamatnya. Kalau pengen menggunakan barang itu, sama seperti gini, orang kalau menemukan sesuatu, barang lukoto, itu ya, kalau menemukan barang tersebut, maka jika dia menemukan dan jika dia ingin untuk memilikinya, ya, menggunakannya, maka ya, dia harus dia harus mengumumkan. Mungkin kalau pengumuman itu adalah selama seminggu setiap hari, minggu kedua mungkin berapa hari sekali, nah seperti itu. Minggu ketiga itu nanti bisa seminggu sekali selama sebulan, dan nanti itu sampai setahun nanti itu. Kalau udah lewat bulan pertama berarti sebulan sampai setahun. Nah ternyata jika itu adalah niatnya untuk dimiliki, maka dia tidak berhak untuk meminta imbalan kepada orang yang pemilik barang jika ternyata barang itu nanti adalah ketemu orangnya. Maksudnya apa? Tidak berhak untuk meminta diganti biaya untuk pengumuman tadi, untuk mencari pemiliknya. Kalau itu adalah niatnya untuk diserahkan kembali kepada yang punya, maka berhak dia meminta biaya yang dikeluarkan dalam usaha mencari pemiliknya. Itu bedanya. Lah kalau itu barang adalah barang yang mudah busuk, maka ya gunakan saja barang itu dan nanti sambil diumumkan, dan jika nanti orangnya datang maka diganti. Misalkan nemu roti, dibiarkan busuk, makan dulu. Tapi niatnya bukan niatnya nggak diumumin, nggak ada yang tahu, wah itu haram berarti nanti jadinya. Jadi makan tapi niat, ya, memanfaatkan barang ini. Jika tidak dimanfaatkan langsung nanti takut berubah atau rusak atau busuk dan sebagainya, maka dimanfaatkan dulu dan nanti diumumkan, dan ketika ada yang pemiliknya ya dikembalikan atau minta dilelakan. Intinya seperti itu. Itu adalah jika kita menemukan barang. Ya sama, diketahui kan, mengumumkan itu ada yang diketahui namanya, ada yang tidak. Kalau nemukan misalnya dompet kan ada KTP, ya tahu berarti orangnya. Kalau nemukan cincin kan nggak tahu, kan cincin nggak ada namanya, alamat juga nggak ada, kecuali cincin dalam dompet ada surat-suratnya, ya berarti ada namanya. Minimal adalah kita ketahui pemilik tokonya yang dia beli di situ, sehingga nanti pemilik toko barangkali tahu, kenal dengan si pemilik yang beli tadi, kan begitu. Ya seperti itulah. Jadi barang yang kita temukan kalau nggak tahu pemiliknya tetap diumumkan. Karena kita tahulah kalau barang itu berupa misalkan kok ternyata emas, ya berarti ini insya Allah orang ini akan nyari nih, ya kan? Mengumumkannya di mana kita mengumumkannya? Umumkan di tempat orang bisa tahu pengumuman tersebut. Jangan ngumumin barang hilang di kuburan. Siapa yang baca di kuburan? Ya kan? Umumkan di tempat yang ramai, keramaian. Loh, kuburan kan ramai. Ya siapa yang tinggal di situ? Ya kan? Umumkan di tempat yang ramai, di pasar atau di balai desa mungkin, atau mungkin lewat media, barangkali dikasih ke stasiun radio atau TV atau sebagainya. Itulah cara mengumumkan. Ya. Dan kadang-kadang waktu pengumuman itu sesuai dengan barang berharganya. Ya. Kalau barang itu remeh, biasanya pengumumannya sebentar. Kalau barang itu berharga, mahal, maka lama pengumumannya. Kenapa? Karena minimal, pokoknya batasnya adalah setahun. Itu seperti itu. Untuk apa? Untuk bagaimana ketika kita
menemukan sesuatu. Makanya menggunakan barang itu hukumnya sesuai dengan niatnya tadi. Kalau menggunakan barangnya adalah niat nanti diumumkan itu untuk dikembalikan kepada pemiliknya, maka itu namanya diperbolehkan, ya, dijaga. Kalau tidak ada niat untuk mengembalikannya, ya berarti dia ada niat yang haram dia, maka dia melakukan perbuatan dosa. Apalagi kalau menemukan sesuatu dirubah tandanya, misalkan menemukan cincin, awalnya ada garis-garis putihnya, ternyata dirubah dia kuning semuanya, ya itu berarti kejahatan, ya, melakukan dosa. Naudzubillah min dzalik. Intinya adalah jika kita menemukan apapun dan itu kita yakin bukan punya kita, ya yakin punya kita, maka jangan berani-berani untuk menggunakannya, ya. Kenapa? Karena itu ada bukan hak kita. Jangan kemudian kita menggunakan, kemudian setelah itu baru izin. Nah, ini adalah kebiasaan buruk, gosop. Makai tanpa izin, tapi setelah itu izin. Ketika makainya dosa kamu. Kau biasakan, ya dosa besar kamu. Ya kan? Ya gimana nggak ngizinkan, udah kepake. Ya kan? Nah ini ya. Ada temennya misalkan mau pakai kitab. Ya. Ternyata setelah pelajaran dikembalikan, maaf ya, saya pinjam dulu. Tuh. Ya kan? Dia nggak marah memang di mukanya, tapi hatinya gregetan itu. Lagi mau dipakai. Nah inilah ya. Terus ingat bahwasanya orang yang meminjam tidak boleh meminjamkan kepada orang yang lain. Paham ya? Al musta'iru la yu'id litsani. Di dalam kitab Subat. Orang yang meminjam tidak boleh meminjamkan kepada orang yang peminjam kedua. Nah, ya. Kalau yang meminjam adalah kamu, maka yang berhak menggunakan adalah engkau. Engkau tidak boleh meminjamkan yang lainnya. Nah, kan? Karena meminjam itu bukan memiliki. Bukan memiliki. Ya, mentang-mentang udah dipinjemin sana. Nanti dia lagi, mana buku saya? Tak pinjemin ke teman. Wah, dosa kamu. Dosa. Kalau buku itu hilang atau rusak, wajib ganti kamu. Padahal sebenarnya akad awal orang yang meminjam itu adalah yadul amanah. Yaitu jika dia sudah menjaga, kalau rusak maka tetap dia tidak akan mengganti. Karena orang yang meminjamkan itu sudah paham akibatnya, apakah barang yang dipinjam itu berkurang atau akan rusak dipakai. Contoh misalkan ada orang minjem kendaraan, mesti kan kendaraan dipakai itu kan banyak kan lebih tipis daripada yang belum dipakai, kan begitu. Jadi jangan nuntut kalau misalkan dipinjamkan dia boleh orang meminjam kendaraan, ternyata ban tambah tipis. Loh, kamu udah izinkan kok. Nah, jadi sudah yang penting dijaga oleh si peminjam. Kemudian minjem sekali untuk sekali. Bukan minjem sekali untuk setahun. Ya, minjemnya sih sekali. Kembalikannya setahun, dipakai berkali-kali. Lah, kalau kamu minjemnya adalah memang menyebutkan waktu, ya boleh. Saya pinjemnya setahun. Nah, itu berarti boleh. Setahun baru kembalikan. Minjemnya sekali, kita ditagih nantilah sampai setahun. Nah, itu kebiasaan buruk. Nah, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.